Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga sahabat semua sehat dan bahagia selalu, amin. Kali ini admin ingin mengangkat kisah nyata yang berjudul Luka Tak Terlupakan, Namun Pengampunan Menyembuhkan. Mari kita simak bersama-sama. Aku tak pernah membayangkan kehidupan yang sempurna. Sejak menjadi ibu, aku tahu akan ada tantangan, kegagalan, dan air mata. Namun, seperti ibu lainnya, aku selalu bermimpi anakku tumbuh menjadi orang yang baik, penuh cinta, dan memiliki masa depan yang cerah. Saat Andi lahir, tangisannya membuat hatiku bergetar, sebuah keajaiban yang datang ke dalam hidupku. Aku mencintainya sejak detik pertama ia hadir, dan aku berjanji akan selalu melindunginya dari apapun. Hari-hari pertama bersama Andi adalah momen-momen yang tak terlupakan. Setiap langkah kecilnya, setiap tawa yang ia ciptakan, membuat rumah kami penuh dengan kebahagiaan. Kami seperti keluarga yang sempurna, meski hidup sederhana. Andi tumbuh menjadi anak yang pintar, periang, dan selalu penuh rasa ingin tahu. Ia senang bertanya tentang hal-hal kecil, seperti bagaimana bunga bisa mekar atau mengapa langit berwarna biru. Setiap pertanyaannya membuatku tersenyum, karena itu tanda ia berkembang menjadi anak yang kritis dan cerdas. Waktu berlalu, dan Andi mulai memasuki masa remaja. Disitulah segalanya mulai berubah. Ia tidak lagi sering duduk bersamaku di meja makan untuk bercerita tentang harinya di sekolah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di dalam kamarnya, di depan komputer atau ponselnya. Aku mencoba tidak terlalu memikirkan perubahan itu. Aku pikir, ini adalah bagian dari masa remaja, saat di mana anak-anak mulai mencari jati diri mereka dan menarik diri dari orang tuanya. Aku percaya, dengan cinta dan perhatian, kami akan melewati fase ini dengan baik. Namun, perlahan-lahan, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Andi berubah menjadi lebih murung, ia sering terlihat gelisah, mudah marah, dan lebih tertutup. Ketika aku bertanya tentang apa yang ia alami, ia hanya menjawab dengan singkat atau menghindar. Setiap kali aku mencoba mendekatinya, ia seolah menjauh semakin jauh, meninggalkan celah yang semakin lebar antara kami. Ada perasaan tak nyaman di hatiku, tetapi aku tak tahu harus bagaimana. Sebagai seorang ibu, aku mencoba percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu datang, malam yang mengubah hidupku selamanya. Aku tidak akan pernah melupakan kegelapan yang terasa begitu menyesakkan di udara, keheningan yang tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan. Andi, anakku yang dulu kecil dan tak berdosa, melakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Di tengah pengaruh kecanduannya pada film-film dewasa yang telah lama meracuni pikirannya, ia kehilangan kendali. Aku terbangun malam itu karena suara langkah yang mendekat ke kamarku. Aku sempat berpikir Andi hanya ingin meminta sesuatu atau sekadar berbicara denganku. Tapi, yang terjadi selanjutnya begitu mengerikan. Ia bukanlah Andi yang ku kenal. Bukan anakku yang biasa, ada sesuatu yang mengendalikan dirinya, membuatnya melakukan hal yang tak pernah terpikirkan olehku. Dalam hitungan detik, duniaku runtuh. Hubungan ibu dan anak yang kukira tak akan pernah hancur, tiba-tiba terpecah menjadi ribuan serpihan yang menyayat hati. Aku ingin berteriak, aku ingin melawan, tapi tubuhku kaku, terjebak dalam rasa sakit yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku merasa seperti hancur di dalam diriku sendiri. Anak yang kulahirkan, kubesarkan dengan cinta, tiba-tiba menjadi seseorang yang begitu asing bagiku. Hanya dalam sekejap, semua mimpi tentang masa depannya runtuh. Semua harapanku hancur berantakan. Setelah kejadian itu, rumah kami menjadi tempat yang begitu sunyi. Andi, yang dulu sering tertawa dan bercanda, kini menunduk setiap kali kami berpapasan. Aku tidak bisa menatap wajahnya, karena terlalu banyak rasa sakit yang menghantui pikiranku. Luka di hatiku terasa begitu dalam, seolah-olah tak ada yang bisa menyembuhkannya. Malam-malamku diisi dengan tangisan dalam gelap, menangisi kebodohanku karena tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada anakku. Di mana aku salah? Apa yang aku lewatkan sehingga ini bisa terjadi? Andi tidak banyak berbicara setelah malam itu. Ia sering mengurung diri di kamarnya,
menghindari kontak mata denganku. Ada rasa bersalah yang tergantung di udara, membuat setiap sudut rumah terasa begitu dingin dan asing. Aku mencoba berbicara dengannya, tetapi ia hanya menunduk. Tidak sanggup mengucapkan satu kata pun. Aku pun terlalu sakit untuk memaksanya berbicara. Satu-satunya yang ada di pikiranku saat itu adalah bagaimana kami bisa sampai di titik ini, bagaimana seorang anak yang dulunya begitu manis, begitu ceria, bisa berubah menjadi orang yang melakukan hal sekeji itu. Malam demi malam berlalu, dan rasa sakit di hatiku tak kunjung hilang. Aku mencari jawaban, bertanya kepada Tuhan mengapa ini terjadi pada keluargaku. Di mana aku salah sebagai ibu. Aku memutar kembali setiap momen dalam hidup kami, mencoba menemukan tanda-tanda yang mungkin aku abaikan. Tetapi tidak ada jawaban yang kutemukan. Yang ada hanyalah kekosongan dan rasa hancur yang tak terelakkan. Sampai suatu hari, ketika aku berjalan melewati kamar Andi, aku mendengar suara yang menghentikan langkahku. Tangis yang begitu dalam, begitu pilu. Aku berdiri di depan pintu, mendengarkan isakan yang semakin lama semakin keras. Andi, anakku, menangis terseduh-seduh di dalam kamarnya. Hatiku bergetar, penuh dengan emosi yang bercampur aduk. Aku tahu di balik tangisannya, ada rasa penyesalan yang begitu dalam. Aku tahu, ia tersiksa oleh apa yang telah ia lakukan, sama seperti aku tersiksa oleh luka yang ditinggalkannya. Dengan tangan gemetar, aku mengetuk pintu kamar Andi dan masuk tanpa menunggu jawaban. Di sana, aku melihatnya, anakku yang dulu begitu kuat dan penuh kehidupan, kini terpuruk di sudut ranjang, menangis seperti anak kecil yang ketakutan. Hatiku hancur melihatnya dalam keadaan seperti itu. Meski luka yang ia berikan begitu dalam, aku tak bisa menahan diriku untuk tidak merasa iba. Aku berjalan mendekatinya, duduk di sampingnya, dan tanpa berkata apa-apa, aku memeluknya. Tangisan Andi semakin keras. Ia menggenggam lenganku dengan kuat, seolah-olah ia takut aku akan meninggalkannya. Ibu, maafkan aku, suaranya terdengar bergetar, penuh dengan rasa sakit. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku benci diriku sendiri. Tangisnya membuat hatiku yang telah hancur, semakin remuk. Aku tak tahu harus berkata apa. Kata-kata terasa terlalu kecil untuk merangkum rasa sakit dan kebingungan yang kami alami. Namun, dalam pelukan itu, ada sesuatu yang lebih kuat dari kata-kata, ada kasih seorang ibu yang, meskipun penuh luka, tetap ada untuk anaknya. Aku tahu, Andi membutuhkan bantuan, bukan hanya aku, tetapi juga dirinya sendiri. Kami berdua telah terluka begitu dalam, dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan saling memaafkan dan berusaha memperbaiki diri. Aku memeluk Andi semakin erat, membiarkan air mata kami bercampur dalam hening. Nak, apa yang kau lakukan salah, dan itu menyakitiku sangat dalam. Tapi aku tahu, kau juga terluka. Kita sama-sama terluka. Dan meskipun sulit, aku akan mencoba memaafkanmu, karena kau anakku. Dan aku tahu kau bukan orang jahat. Penampunan tidak datang dalam semalam, butuh waktu yang lama untukku bisa benar-benar melepaskan rasa sakit itu. Ada hari-hari di mana aku masih terbangun dengan rasa marah, ada hari-hari di mana air mata tiba-tiba mengalir tanpa sebab. Namun, aku tahu bahwa kebencian hanya akan menghancurkan kami lebih jauh. Dan meskipun luka ini tak akan pernah hilang, aku memilih untuk berjalan menuju penyembuhan, bukan kepahitan. Kami mulai mencari bantuan profesional. Terapi menjadi bagian dari hidup kami, bukan hanya untuk Andi, tetapi juga untukku. Kami harus belajar untuk saling berbicara kembali, untuk membangun kepercayaan yang telah hancur. Prosesnya lambat, sangat lambat, tetapi setiap langkah kecil yang kami ambil, membawa kami lebih dekat pada penyembuhan. Kini, setelah berbulan-bulan menjalani terapi dan bekerja keras untuk memperbaiki hubungan kami, aku bisa melihat secercah harapan. Andi mulai berubah. Meskipun tidak mudah baginya, ia mulai menyadari betapa dalam kecanduannya telah merusak banyak hal. Bukan hanya hubungannya denganku, tetapi juga dirinya sendiri. Aku belajar bahwa cinta seorang ibu bukan hanya soal melindungi, tetapi juga tentang membimbing anaknya keluar dari kegelapan.
Luka ini akan selalu ada, tetapi cinta dan pengampunan membuat kami lebih kuat dari sebelumnya. Kami tidak lagi hanya terjebak dalam rasa. Nah, itulah cerita kisah nyata kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.